Halo, welcome by Arifin AGR Kanal. Selamat datang di Arifin AGR Channel. Sugeng rawuh wonten ing Arifin AGR Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya ucapkan selamat datang di Arifin HGR Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas memelihara burung beranjangan sudah lama, kok nggak kunjung bunyi? Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, maka kita harus memperhatikan bagaimana kondisi beranjangan yang kita pelihara. Nah, tentunya pertama teman-teman harus mengetahui kondisi atau keadaan dari burung beranjangan yang teman-teman pelihara. Nah, yang pertama adalah pastikan bahwa beranjangan teman-teman yang pelihara adalah jantan, karena burung beranjangan jantan akan mudah bunyi. Walaupun di satu sisi ada juga burung beranjangan betina yang rajin bunyi dan mungkin gacor sama seperti beranjangan jantan. Nah, untuk mengetahui perbedaan beranjangan jantan dan betina ketika teman-teman memilih di dalam ombyoan, sudah ada video saya yang membahas mengenai perbedaan beranjangan jantan dan betina. Nah, teman-teman bisa disimak, silahkan nanti saya bagikan link perbedaan beranjangan jantan dan betina di link deskripsi video ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman pastikan pola rawatan beranjangannya seperti apa. Nah, apabila teman-teman telah membeli beranjangan dari ombyoan, maka teman-teman pastikan bahwa pola rawatannya sudah benar atau belum. Nah, pola rawatan juga sudah ada di video saya yang lain. Nah, link dari video pola rawatan beranjangan bahan dari bahan atau ombyoan agar cepat gacor juga sudah ada di video saya, bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Apabila teman-teman sudah memastikan beranjangan yang telah dipilih adalah jantan dan teman-teman sudah memastikan pola rawatan hariannya sudah benar, ternyata beranjangan belum mulai bunyi, maka ada tips atau cara mudah yang bisa teman-teman lakukan. Nah, cara mudah ini yaitu dari faktor eksternal atau faktor luar. Nah, tentunya teman-teman bisa memahami bahwa beranjangan bunyi bisa dikarenakan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu dari pola makan, bisa, atau dari birahi yang timbul dari beranjangan itu sendiri. Nah, birahi yang timbul dari beranjangan itu sendiri bisa diakibatkan salah satunya tadi karena pola makan dari extra fooding yang diberikan. Nah, teman-teman bisa memberikan extra fooding jangkrik, kroto, ulat kandang, atau mungkin ulat kongkong. Nah, yang penting setelannya stabil dan rutin ya teman-teman, artinya setelannya tidak berubah-ubah antara hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi konsisten pola rawatan dari pemberian extra fooding. Nah, kemudian teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa beranjangan bunyi atau gacor itu bisa dikarenakan dari faktor dari luar. Nah, faktor dari luar itu apa? Nah, faktor dari luar yang bisa memicu atau meningkatkan birahi agar beranjangan bisa cepat bunyi dan gacor yaitu karena faktor lingkungan yang panas. Nah, lingkungan yang panas bisa teman-teman dapatkan yaitu ketika beranjangan dijemur. Nah, ini ketika beranjangan dijemur maka kondisinya akan suhu tubuhnya akan panas. Nah, ini salah satu pemicu tingkat birahi beranjangan akan naik yang bisa menyebabkan beranjangan mudah bunyi dan gacor. Nah, faktor luar atau faktor eksternal yang lain selain faktor dari lingkungan
karena panas, karena penjemuran, maka teman-teman bisa melakukan hal berikut ini. Nah, salah satunya yaitu dengan memancing emosi dari beranjangan dengan burung pemakan biji yang lain. Nah, burung pemakan biji yang lain salah satunya bisa menggunakan labet ya teman-teman. Nah, bagaimana menggunakan labet untuk memancing emosi beranjangan sehingga birahi beranjangan naik seolah-olah wilayah teritorialnya terganggu. Nah, dengan merasa dia terganggu, maka diharapkan beranjangan akan merespon dengan mungkin dari beranjangan ombyoan akan berawal dari ngriwik terlebih dahulu. Nah, ngriwik bisa ngriwik halus dan ngriwik kasar. Nah, bagaimana cara menggunakan labet ini? Nah, apabila burung beranjangan yang teman-teman awal pelihara adalah burung ombyoan, maka pilihlah labet yang masih muda atau PAUD. Nah, labet yang masih muda biasanya akan lebih mudah untuk ngriwik atau belajar bunyi. Nah, seperti ini ya teman-teman, apabila teman-teman dengarkan bunyinya, labetnya belajar bunyi, masih ngriwik seperti ini. Nah, bunyi labet yang seperti ini akan lebih mudah memacu beranjangan bahan atau ombyoan itu untuk ikut bunyi. Nah, jadi akan terangsang bunyi. Nah, jadi seolah-olah beranjangan emosi atau mungkin bisa meningkatkan dari birahi beranjangan itu sendiri, seolah-olah ada burung lain yang masuk ke wilayahnya. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa labet, 1 atau 2 atau beberapa burung labet, kemudian bisa menaruh atau menggantungkan burung beranjangan di sampingnya. Nah, kita bisa menyimak. Nah, ini burung beranjangan bahan ini mulai ikut bunyi. Nah, ini ditandai dengan ekornya yang bergerak-gerak. Ini sedikit, maka ada bunyi dari kita dengar. Nah, beranjangan yang mendengar suara burung labet tersebut, jika beranjangan bahan atau ombyoan, maka akan mulai terdengar ngriwik. Nah, ini mungkin terdengar ngriwik halus ya teman-teman. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan pola rawatan yang benar, maka posisi atau suara dari ngriwik halus ini akan berubah menjadi ngriwik kasar, kemudian akan berubah dengan berjalannya waktu. Setelah kondisinya nyaman dengan lingkungan, akan mudah untuk bunyi keras dan ngeplong. Nah, teman-teman bisa melakukannya secara rutin ketika posisi beranjangan dalam keadaan di teras rumah atau ketika beranjangan sedang dijemur. Nah, teman-teman bisa melakukannya tiap hari sampai burung beranjangannya gacor. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.